Assalamualaikum bosku, ketemu lagi ya di channel Brandon Vlog and Review. Nah, kali ini kita akan mereview pabrik tahu, tempat pembuatan tahu rumah Bapak Sriyatno Pandean, Karangano Mudal, Klaten Utara. Nah, pertama-tama kita masuk ke ketel uap dulu ya. Nah, ini proses pembuatan air menjadi uap air bertekanan. Dan ini masih sederhana sekali ya, cuman air direbus sehingga menghasilkan tekanan uap. Nah, nanti disalurkan melalui pipa untuk merebus hasil penggilingan dari kedelai. Nah, itu kita lihat, itu juragannya tahu. Nah, sebelum digiling ini kedelai direndam air supaya ngembang dulu ya. Ngerendamnya itu kira-kira kurang lebih 3 jaman lah dengan air yang dingin. Soalnya kalau kurang ngembang tidak baik, terlalu ngembang juga tidak baik gitu loh. Harus pas tekarannya. Nah, kira-kira ya seperti ini. Tuh, seperti ini loh, teman-teman. Nah, ini seperti ini nih. Ini masih menunggu antrian untuk digiling. Nah, itu mesin gilingnya masih menggunakan mesin diesel ya, jadi masih apa namanya ya, masih manual, nggak pakai dinamo, kita pakai bahan bakar solar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya menjadi susu kedelai seperti ini. Nah, susu kedelai. Nah, setelah menjadi susu kedelai seperti ini, hasil gilingan seperti ini dimasukkan ke dalam sebuah tong untuk perebusan. Nah, ini masih dalam proses perebusan, ini mulai mendidih ya. Ini dalam bak penampungan untuk merebus ini. Ini merebusnya pakai uap yang disalurkan dari ketel tadi nih. Tuh, kira-kira ya 10 menit dari awal. Nah, ini pipa-pipanya yang disalurkan dari ketel tadi nih. Tuh agak jauhan di atas semua tuh ya, lumayan jauh ya. Ntar kalau berdekatan panas. Itu ntar kalau udah mulai mau mendidih, nah seperti ini, ntar ditambah air, kira-kira 1 ember lah, 1 ember besar tuh, 10 liter apa berapa tuh 1 ember tuh, pokoknya kira-kira seperti itu. Ini perebusannya 2 kali mendidih ya teman-teman. Nah, ini mulai ditambah air. Nah, ini tambah air. Nah, ini masih proses awal-awalan ya, jadi masih pagi buta mulai pekerjaan pembuatan tahu. Nah, di sini pembuatan tahu untuk 1 kali mangsak itu antara 10 kilo hingga 12 kilo. Nah, itu tinggal ntar permintaan dari konsumennya. Konsumennya itu minta dijadiin berapa cetakan, dalam arti berapa cetakan itu berapa. Kalau sini ukurannya belabak ya, 1 lembar itu, wah itu 1 lembar itu 1 belabak. Nah, ada yang minta dibikin 8, ada kalau pengen lebih tebal lagi ya dibikin 5 atau berapa, itu tinggal permintaannya. Nah, ini udah mulai 2 kali mendidih. Nah, setelah mendidih ini langsung disaring nih, ntar kita nunggu. Nah, ini juragannya Pak Sriyatno, action Pak Sri. Ini nyaringnya enggak di ini ya, udah pakai motor ya, udah pakai motor pompa, jadi udah enggak di apa namanya, diciduk bahasanya apa. Diambil pakai ciduk itu loh, lah pokoknya itu, tahu lah orang-orang pada paham kalau diciduk apa. Nah, tuh itu disisihkan apanya, gelembungnya itu loh,
kalau bahasa Jawanya untuk. Buih, nah buih itu namanya. Ini kalau 12 kilo atau 10 kilo itu bisa menjadi 2 kali penyaringan. Soalnya kalau 1 kali penyaringan saringannya ini nggak muat. Ini pemisahan antara ampas kedelai dan sari tahunya. Ampas kedelainya ini ntar bisa buat alternatif pakan ternak. Biasanya larinya ke Boyolali atau kemana itu. Kalau nggak sapi perah ya sapi penggemukan. Nah ini mulai digoyang-goyang biar lancar ini, biar lancar apa namanya penyaringannya. Tambah air lagi biar sarinya pada keluar, biar terpisahkan. Nah itu hasil dari sari tahunya. Ini ampasnya. Kalau ampas tahu juga bisa dibikin ini oncom, kalau orang Jakarta namanya oncom. Kalau oncom, kalau orang sini namanya gembus, buat tempe gembus itu. Nah tuh habis ini peras, nah, diperas, disisihkan. Nah ini pertama kali jadinya dimasukin karung biasanya, tapi orang jualnya pakai ember buat pakan ternak, itu emberan. Tuh lembut sekali teman-teman. Masih penyaringan yang kedua kali ini, penyaringan 2 kali. Nah setelah habis penyaringan ini proses pencukaan. Nah paling inti pembuatan tahunya itu di sini. Kalau kedelainya kurang baik, hasilnya di sini juga kurang baik. Proses pembuatan kembang tahunya pun kurang bagus nih. Ini sudah mulai muncul kembang tahunya. Nah menjadi gumpalan-gumpalan kristal kembang tahu apa gumpalan apa ini. Nah ini kokinya harus pandai, ini merangkai ini harus pandai, harus tahu oh ini kurang cuka, oh ini kurang apa gitu, harus tahu. Nah ini pencukaan, ini dengan cuka yang lama ya. Ini ntar cukanya itu enggak dibuang, dibuat berikutnya lagi untuk mencukain berikutnya lagi. Ditunggu sampai ngumpal. Nah, tambah cuka terus. Ntar kalau kembang tahunya sudah banyak, sudah ngumpal banyak, ntar tunggu sebentar lagi paling ini. Nah digoyang-goyang, diputer-puter biar pulen. Gitu teman-teman. Nah, yang samping itu si Mas Ferry, itu anaknya dari Bapak Sri ini. Nah, abaikan anak kecil itu ya teman-teman. Cengar-cengir anak kecilnya itu teman-teman. Nah ini udah mulai kelihatan, ini gumpalannya udah mulai membesar ini. Nah ini ntar kalau udah gumpalannya udah mulai membesar menjadi kembang tahu, nah kita tunggu sampai mengendap. Nah tuh teman-teman, nah, udah kelihatan kan, ini namanya kembang tahu. Jadi orang-orang kalau jualan kembang tahu kurang lebih ya seperti ini. Nah, udah menjadi kembang tahu. Nah ini udah mulai terpisah antara cuka dan sari tahunya. Ini kita nunggu mengendap dulu.
beberapa menit lah. Nah, mulai mengendap kan. Kalau sudah mulai mengendap, ntar kita pisahkan air cukanya. Nah, ini kita saring, kita pisahin antara air cuka dan kembang tahu tadi. Jadi ini kembang tahunya tadi nunggu ngendap ke bawah dulu, habis itu diambil cukanya ya. Cukanya itu bisa dipakai lagi ntar buat cetakan berikutnya. Nah, sudah tersisihkan antara cuka. Nah, ini cukanya udah diambil, tinggal kembang tahu sama campuran cuka yang sedikit ya. Setelah itu kita cetak di cetakan. Nah, satu belabak itu satu ini, ukara belabak di sini. Kita dipres. Dipres hingga mengeras ntar. Nah, ini nuangnya nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Kalau sembarangan ntar nggak halus, jadinya seperti tahu Sumedang tuh loh. Kalau tahu Sumedang kan jadinya seperti burik-burik itu loh kalau digoreng. Nah, harus hati-hati, jadi harus ada irisannya biar halus. Dipres, tambah susunan lagi, begitu seterusnya. Nah, setelah dipres, ini proses penyalinan dari kotak ke mau ke apa ya, dibikin kotak kecil-kecil. Nah, itu namanya satu belabak, itu satu itu. Nah, itu. Nah, kalau di sini namanya proses numplai ya. Nah, pelepasan tahu dari cetakan tahu. Nah, itu namanya kalau orang sini ngatain numplai tahu loh, dibalik-balik jadinya ditumplak-tumplak gitu ya. Setelah itu dipotong kecil-kecil nih, ada ya tugasnya sendiri nih sama tuh mbaknya itu, Mbak Leginem namanya itu. Nah, ini yang sudah dipotong, disekop, ditaruh dalam ember berisi air. Kalau ini dibagi menjadi 25 kotakan kecil-kecil. Ini tergantung permintaan pemesan ya. Biasanya ada yang 25, ada yang 49, nah gitu. Nah, itu potongannya, pisaunya seperti itu teman-teman. Tuh, yang lain kan masih pakai penggaris satu-satu pakai pisau kecil ya. Tadi berkali-kali gerakan, kalau itu enggak, satu kali tarikan sudah jadi. Jadi itu sudah ada ukurannya. Yang 25 ada, yang 49 ada, yang kalau dulu ada yang 100, kalau sekarang udah nggak ada yang 100 sudah terlalu kecil, peminatnya pada kurang. Lumayan tebal ya teman-teman tahunya ini. Kalau di Semarang itu satu mangsa itu biasanya ada kisaran 15 kilo, kalau sini 10 kilo, 12 kilo gitu. Nah, ini udah jadi teman-teman. Nah, ini udah jadi tahu yang potongannya 25 tadi ya, lumayan tebal nih. Nah, tuh